Shalom teman-teman, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa kan? Dan Kak percaya kalian semua merasakan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini. Yuk, Kak Maria mengajak kita semua untuk sama-sama kita menyiapkan hati kita menyiapkan diri kita untuk sama-sama kita ibadah online. Dan Kak Maria mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti siaran ibadah Genji, dan kalian bisa sama-sama lihat deskripsi box di bawah ini. Ya, kalian bisa sama-sama mendaftarkan diri kalian di Connect Card Genji. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sama-sama yuk daftarkan diri kalian yang baru pertama kali menyaksikan siaran ini. Biar sama-sama kita saling kenal, sama-sama kita saling membangun kasih. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ajak Kak Maria ajak kita semua untuk menaikkan doa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan syukur apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Ini semua karena pernyataan Tuhan, dan pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Kiranya semuanya dalam penyertaan Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sucikan layakkan setiap hati kami. Biarlah kiranya setiap puji-pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah setiap kehidupan kami, Kau yang memakai setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya sukacita yang daripada surga turun memenuhi setiap hati kami, untuk bersama-sama kami dapat bersorak memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semua pelayan-pelayan Tuhan dan semua kami yang beribadah Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati, mengurangi kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita mau sama puji Tuhan, kita mau berikan pujian yang terbaik dari hati kita buat Raja segala Raja. Mari kita akan satu pujian. Tepuk tangan semuanya teman-teman. Sama-sama kita katakan Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal berkuasa selamanya.
pujian. Kita mau bersorak buat Tuhan teman-teman. Kita mau semangat lagi, oke? Betapa di bumi di surga, betapa dalam kemuliaan, Dialah
Terima kasih Tuhan Yesus kalau kita akan mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan pembicaranya Tuhan, supaya ia boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kami juga Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berikan kami telinga yang dengar-dengaran ya Bapa, sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dalam Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom semuanya. Kita bertemu kembali pada siang hari ini. Kak Maria bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan sampai saat ini. Kita masih beribadah dan masih diberi kesempatan untuk berkhotbah, masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama pada siang hari ini Kak Maria ngajak kita semua untuk buka Alkitab kita. Ya, kita buka Alkitab kita. Yang pakai HP mungkin bisa pakai HP, yang mungkin mau buka Alkitab bisa buka Alkitabnya dalam Yohanes 9 ayat yang kelima. Kak Maria berikan tema pada pagi hari ini, yaitu adalah Akulah terang. Akulah terang dunia. Ya, kalau kemarin Kak Niko membahas tentang akulah roti hidup. Ya, kalau siang hari ini Kak Maria membahas tentang akulah terang dunia. Siapakah terang dunia itu? Siapakah? Kita sama-sama mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus, Allah sendiri. Allah adalah terang dunia bagi setiap kita, bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dia adalah terang. Nah, kita melihat di sini di Yohanes 9 ayat yang kelima. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Kita melihat di sini ya. Ini kitab ini ditulis oleh Yohanes, dan kita melihat di sini Yohanes sering menggambarkan realita dunia dengan kegelapan dan terang. Jadi Yohanes sering bercerita, dia menggambarkan keadaan dunia yang sesungguhnya dengan kegelapan dan terang. Jadi yang pertama adalah sebelum Yesus datang, dunia dalam kegelapan. Jadi sebelum ada Yesus di dalam dunia ini, sebelum Yesus masuk ke dunia ini, sebelum Yesus menjadi manusia sama seperti kita, dia menebus setiap kita, dia datang ke dunia ini, dunia masih dalam kegelapan. Dan yang kedua, setelah Yesus turun ke dunia, kita melihat dialah terang dunia yang menerangi dunia yang sangat gelap, yang sangat penuh dengan dosa. Jadi kita melihat di sini, itulah sebabnya orang yang percaya kepada Yesus adalah terang dunia. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kalian semua anak-anak Genji, semua kalian anak-anak remaja yang menyaksikan, yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, kita pun juga adalah terang. Ya, karena kita mengizinkan terang itu atau firman itu menerangi setiap kehidupan kita, mengoreksi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan memancarkan terang juga, dan kita akan menjadi juga terang dunia, dan kita bisa menerangi sesama kita melalui setiap apa yang kita lakukan. Dan kita mengetahui bahwa kalian mungkin tahu lampu. Kalau di suatu ruangan ada lampu terang, maka semuanya jadi terang. Yang awalnya gelap, ya tiba-tiba mungkin yang ada di pinggir sana, sama seperti Kak Maria saat ini berada di ruangan ini, lampu yang menerangi kita. Itu pula ketika kita percaya kepada Tuhan, kita pun juga menjadi terang dunia. Kita akan menerangi sekeliling kita, ya, membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan melalui setiap perbuatan kita yang memancarkan terang kasih Tuhan. Dan kita melihat di sini kata ego eimi, ya seperti yang sudah dijelaskan Kak Niko dalam bahasa Yunani. Ego eimi itu artinya akulah Tuhan, atau tidak ada Tuhan yang seperti aku. Ya, jadi kata ini dimulai dengan jawaban bagi dua kebutuhan manusia yang paling penting. Jadi kata ini dimulai dengan jawaban kebutuhan manusia yang paling penting, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Nah, kalau Kak Niko sudah bahas
kemarin, akulah roti hidup. Kita mengerti selain kebutuhan fisik, ya kita secara fisik kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan minuman, ya. Tapi di sini Tuhan Yesus mengingatkan ada kebutuhan spiritual manusia yang hanya sanggup dikenyangkan dan dipuaskan oleh Tuhan Yesus sendiri, kalau kemarin sudah dibahaskan Niko. Dan yang kedua, ya Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Ya, ini mengingatkan adanya kebutuhan manusia yang paling dalam, ya, bukan hanya kesembuhan dari sakit penyakit, bukan mungkin kita juga membutuhkan kesembuhan dari sakit penyakit, dari segala virus-virus yang ada pada saat ini. Kita membutuhkan itu secara fisik, ya, kita sangat membutuhkan itu. Tetapi dari kesembuhan, kita juga membutuhkan kesembuhan atas kegelapan dan kebutaan spiritual, ya, atau kebutaan rohani akibat dosa kita. Setiap manusia membutuhkan kesembuhan secara fisik, tapi ada yang lebih penting lagi dari itu, ada yang lebih dalam, ya, ada yang manusia lebih butuhkan, yaitu kesembuhan rohani, ya, atau kebutaan rohani, yaitu akibat dosa setiap manusia yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan kita melihat di sini dalam Yohanes pasal yang ke-9 ini dimulai dengan kisah penyembuhan kepada orang yang buta sejak lahirnya. Jadi kalau kita membaca satu perikop ini, ya, tentang orang yang buta sejak lahirnya ini, kalau kita membaca sampai ayat yang ke-41, kita akan mengerti, ya, bahwa di sini ada seorang yang buta sejak lahirnya. Ya, tetapi kita melihat di sini melalui peristiwa ini Yesus mengajarkan berita yang jauh lebih penting di dalamnya. Jadi sama-sama kita mau catat bahwa pada pagi hari ini kita melihat di Yohanes 9 ini ada berita yang penting di dalam apa yang Tuhan sampaikan di Yohanes yang pasal yang ke-9 ini. Kita melihat di sini bahwa berita yang penting itu adalah bahwa manusia membutuhkan Dia. Semua manusia itu membutuhkan Tuhan Yesus sebagai terang. Semua membutuhkan Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Di sini kita melihat bahwa memang benar kita perlu mendapatkan kesehatan. Ya, seperti yang Kak Maria katakan tadi, kita membutuhkan bebas dari penyakit. Siapa sih yang di sini yang mau kena penyakit? Ya pasti nggak ada. Kita semua mau terbebas dari penyakit. Kita melihat di sini, tetapi ada satu kebutuhan yang lebih dalam lagi, seperti yang Kak Maria katakan tadi, yaitu bagaimana menyembuhkan kebutaan secara rohani. Kalau kita melihat di Yohanes pasal 9 ini, di sini ditemukan seorang yang buta sejak lahirnya. Sejak lahirnya orang ini tidak pernah melihat cahaya, orang ini tidak pernah bisa melihat bayang-bayang. Mungkin orang ini rindu, ya, melihat setitik cahaya. Mungkin orang ini ingin sembuh. Ya, ini yang dibutuhkan manusia, yaitu kesembuhan. Dan kita melihat di sini bukan orang yang buta ini bukan saja dia menderita secara fisik, ya, mungkin fisiknya dikatakan bahwa fisiknya dia buta sejak dia datang ke dunia ini, dia sudah tidak bisa melihat. Dan kita melihat juga dia mengalami penderitaan secara emosional, yaitu dia dihina, mungkin dia ditertawakan, dia dicerca orang, dan dianggap, wah, orang ini gak diberkati Tuhan, ya, orang ini gak diberkati Tuhan dalam kehidupannya. Buktinya dari lahir sudah buta. Nah, lihat itu. Kenapa gitu kok bisa kayak gitu? Nah, kita lihat di sini, ya, bukan saja dia menderita secara fisik, ya, dia sudah lahir buta, tetapi dia juga dihina, bahkan dicerca, bahkan dikatakan yang tidak benar. Wah, pasti orang ini orang tuanya dosa ini, atau ada Allah ini. Kenapa kok bisa lahir buta, nggak sempurna kayak kita? Mungkin seperti itu yang hinaan yang dia terima. Tapi kita melihat di sini bahwa ketika dia sudah mengalami penderitaan ini, dia juga mengalami hinaan, dia juga mengalami caci maki, dan dia juga mengalami ejekan secara emosional, dan dia mengalami lagi satu penderitaan, ya, satu penderitaan ketiga yang sebetulnya ini tidak perlu. Ya, tapi kita melihat di sini yaitu terjadi diskusi dan pembahasan teologis, ya, dari murid-murid mengenai orang ini. Jadi ketika Yesus lewat ke sana sama murid-muridnya, ya, mereka terjadi pembahasan teologis. Murid-murid ini bertanya, apakah penyakit
penyakit dari anak ini akibat dari dosa orang tuanya. Nah, ya seperti Kak Maria katakan tadi, sudah sakit, sudah buta sejak lahir, sudah dihina orang-orang. Lah murid-muridnya ini loh malah ketika melihat mereka malah kayak seolah-olah bukan, ya mungkin kayak gibah. Kenapa ya orang ini kok buta sejak lahirnya? Apa karena dosa orang tua ya tak? Nah, mereka menyalahkan orang tuanya, mereka menghakimi bahwa dia buta, dia sejak lahir buta itu karena dosa dari kedua orang tuanya. Ya ini penderitaan yang dialami orang buta ini. Kita melihat di sini ya, melalui cerita ini, melalui kisah ini kita dapat mengoreksi diri kita. Ya, ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita dapat mengoreksi diri kita sendiri masing-masing. Ya, mencari apa yang salah dari diri kita sendiri. Jangan sibuk mencari kesalahan orang lain. Jangan terlalu sibuk mencari dosa orang lain. Kita tahu bahwa kita sering menemukan, mungkin bukan kita ya, mungkin kita sering menemukan orang ketika mereka melihat orang lain mungkin kurang, ya mungkin mereka atau mengalami suatu kejadian yang atau suatu bencana langsung dijudge. Contohnya mungkin ketika hamba Tuhan, ya mungkin ada banyak hamba Tuhan, ada hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang punya sikap seperti ini, ya dimana mereka ketika melihat ada orang yang sakit atau ada orang yang terkena bencana, ya sudah begitu sakit, lalu hamba Tuhan ini mengatakan, ketika membesuk dia mengatakan, wah kamu ini sakit mungkin gara-gara gak pernah ke gereja ya, kamu ini sakit mungkin karena kamu ini gak pernah berdoa. Tiba-tiba hamba Tuhan berkata, demikian, kamu ini sakit karena kamu ini gak pernah beriman kepada Tuhan. Kamu ini sakit karena kalau kamu puji-pujian gak pernah sungguh-sungguh. Ketika kamu berdoa kamu gak pernah sungguh-sungguh. Nah ini yang mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari. Ya, kita menghakimi orang lain. Tapi pada pagi hari ini marilah sama-sama dari setiap kita, biarlah yang bukan menjadi kesibukan kita dalam menghakimi orang lain, tetapi marilah yang menjadi kesibukan kita adalah kita mengoreksi diri kita sendiri. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain. Kita juga berdosa, mereka juga berdosa. Jangan menghakimi karena dosa mereka lebih besar. Gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Kita sama-sama berdosa tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin dia berdosa dengan tindakan dia, tapi kita berdosa dengan tindakan pikiran kita atau dalam hati kita. Ya, jadi mari pada pagi hari ini, kisah ini ketika murid-muridnya bertanya kepada satu sama lain, apakah orang ini buta karena dosa orang tuanya? Ya, mereka dengan mudah menghakimi. Ya, mereka dengan mudah menghakimi orang ini. Baik, sama-sama pada pagi hari ini kita juga belajar. Ya, jangan seperti murid-murid. Ya, ketika mereka melihat orang yang kurang. Ya, seperti kita ketika kita melihat orang yang sakit, mungkin ketika kita melihat orang yang sedang kena bencana atau sesuatu yang tidak mengenakan, jangan langsung kita menghakimi. Ya, menghakimi bahwa wah banyak dosanya, wah karena gak pernah ke gereja makanya sakit. Enggak. Ya, sekali lagi mari sama-sama kita belajar untuk mengoreksi diri kita sendiri. Ya, jadi kita melihat di sini pertanyaan murid-murid ini adalah suatu diskusi yang jahat, ya, satu tuduhan yang sangat jahat. Dia menyalahkan orang tuanya berdosa lalu melahirkan anak ini buta. Padahal dikatakan kalau kita baca tadi bukan jawab Yesus. Ya, ketika bertanya kepada Yesus tadi itu, orang ini buta karena orang tua ya berdosa, tapi Tuhan menjawab bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Jadi dia buta bukan karena salah dosa orang tuanya atau nenek moyangnya sampai ke atas enggak, tapi karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kehidupannya. Dan kita melihat di sini yang selanjutnya bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang buta ini dengan air ludah, ya, dikatakan Yesus menyembuhkan orang ini dengan air ludah. Dikatakan di ayat yang ke-6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, ya, di ayat yang ke-6, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang melek. Ya, kita lihat di sini setelah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah terang dan bahwa orang
orang ini buta karena ada pekerjaan Allah yang akan dikerjakan dalam kehidupannya. Setelah itu Yesus menyembuhkan orang ini. Nah, kita melihat di sini kenapa Yesus pakai air ludah? Ya, kenapa Yesus pakai air ludah ya, untuk menyembuhkan orang buta ini? Bukankah ludah itu berarti suatu penghinaan? Ketika kita di sebelah kita ada teman kita terus kita meludah kepadanya, itu adalah suatu penghinaan, ya, suatu tindakan yang tidak baik. Kita melihat di sini, namun jikalau Yesus melakukan hal itu bagi setiap kita mungkin, ya, tapi Kak Maria nggak berdoa supaya kita sakit, ya, tapi ketika kita berada di posisi orang buta ini, lalu Yesus melakukan hal yang demikian untuk kita sembuh, ya, seperti kita berada di posisi orang buta ini untuk kita dapat melihat, untuk kita sembuh, relakah kita menerima? Ya, relakah kita menerima perlakuan Yesus, yaitu menggunakan ludahnya untuk menyembuhkan setiap kita? Ya, pastinya kita rela demi melihat cahaya, demi bisa melihat, demi sudah lepas dari kebutaan ini, pasti kita rela meskipun harus diludahi, meskipun harus diapain, tapi dengan harapan kita bisa melihat, ya, kita bisa sembuh. Pasti kita mau melakukannya. Dan kita melihat di sini kalau orang tadi aja rela merasa terhina, orang yang tadi ini rela mau merasa direndahkan dan rela apa saja asal bisa sembuh. Dan begitu pula dengan manusia ketika mungkin mengalami sakit yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya dan dia rindu untuk sembuh, dia pasti rela melakukan segala sesuatu untuk sembuh. Dan kita melihat di sini, jadi kalau soal kesembuhan fisik saja orang rela dihina, orang rela melakukan apa saja, ya bukankah lebih celaka kenapa soal kesembuhan rohani, waktu orang diminta untuk meninggalkan dosa-dosanya, untuk meninggalkan kesombongannya, mengapa banyak orang yang tidak mau? Nah, inilah poin yang ingin disampaikan Tuhan dalam kisah ini. Inilah poin penting yang ingin Tuhan sampaikan melalui setiap kehidupan kita. Kita melihat di sini bahwa dalam kisah ini Yesus ingin membandingkan, ya, antara orang buta ini dengan kesombongan orang Farisi pada saat itu, ya, yang mungkin mereka secara fisik mereka sehat, ya, mungkin mereka secara fisik mereka nggak mengalami buta seperti orang yang buta sejak lahirnya ini, tapi mereka mengalami kebutaan rohani. Sekali lagi Kak Maria katakan, mereka mengalami kebutaan rohani. Jadi Yesus ingin membandingkan antara orang yang lahir secara fisik dia buta dengan orang Farisi yang mereka buta secara rohani. Kita melihat di sini sampai akhirnya mereka tidak mau percaya di Yesus, ya. Padahal kalau mereka tahu diri dan mereka mengoreksi diri mereka sendiri, ya, bahwa mereka itu buta secara rohani. Ya, ini yang lebih gawat, ya, buta secara fisik, tapi kita mati bisa masuk surga kalau kita beriman kepada Tuhan. Tapi kalau sudah buta rohani, ya, dalam hidupnya ini gelap, nggak mengenal juru selamat, tidak mau mengakui Tuhan sebagai juru selamat, malah kerjaannya terus mengoreksi orang, terus mencari kesalahan orang. Dan kita di sini kita melihat bahwa mereka orang-orang Farisi adalah mereka orang yang mengalami kebutaan secara rohani. Mereka tidak mau menyadari dirinya dan mereka tidak mau mengoreksi dirinya bahwa mereka adalah membutuhkan Tuhan sebagai terang dalam kehidupan mereka. Kita melihat di sini mereka tidak menyadari bahwa mereka juga memerlukan Tuhan untuk keselamatan jiwa, untuk keselamatan jiwa mereka di dalam Kristus. Dan kita melihat di sini kalau orang sakit secara fisik aja mereka cari kesembuhan dengan cara apapun akan dilakukan demi sembuh. Terlebih lagi untuk kesembuhan, kalau orang Farisi ini kita melihat kalau mereka mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat, pasti mereka mau melakukan yang demikian. Tapi di sini kita melihat bahwa mereka tidak menyadari itu. Ya, mereka malah menghakimi Tuhan. Ya, mereka malah menjudge Tuhan. Padahal ini hari Sabat, kok bisa dia lakukan hal yang demikian? Dan kita melihat di sini bahwa tidak ada hal yang lebih bernilai dan lebih berharga yang bisa kita pegang dalam kehidupan ini selain keselamatan yang daripada Tuhan. Kita mengetahui bahwa orang buta ini juga dia sudah nggak punya harapan, ya, dia sudah nggak punya harapan
yang dia diperlakukan dengan demikian. Dan kita melihat di sini ketika Tuhan meludahi dia dan menyembuhkan matanya, dan Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke kolam Siloam, ya, dia taat kepada Tuhan karena dia merasa bahwa tidak ada yang lebih berharga pada saat itu kecuali dia disembuhkan. Dan di sini yang ditekankan itu adalah iman dan percaya dan ketaatan. Ya, di sini kita melihat yang dia perlukan, yang orang buta perlukan di situ adalah suatu penanggalan kesombongan. Orang buta ini mau diludahi, bahkan disuruh Tuhan pergi kolam Siloam, dia taat, dia percaya, ya, dia beriman kepada Tuhan dan dia menerima Tuhan. Kita melihat di sini dari kesimpulan pada pagi hari ini, kita mengetahui bahwa peristiwa penyembuhan orang yang buta sejak lahirnya ini menjadi satu mukjizat, tanda yang penting untuk memberikan kepada kita satu kontras berapa banyak di luar sana orang yang buta secara fisik, tapi mereka bersedia melakukan apapun untuk bisa melihat setitik cahaya. Ya, mereka rela melakukan apapun, pokoknya mereka sembuh. Betapa ironisnya kita ketika kita melihat orang yang buta secara rohani tapi tidak rela menanggalkan kesombongan mereka untuk menaklukkan diri mereka kepada Kristus. Ini yang menjadi pergumulan bagi setiap kita. Banyak orang-orang di luar sana mereka yang belum menerima Tuhan, dan bagi setiap kita, mari kita belajar pada pagi hari ini, jangan terlalu sibuk mengoreksi orang, tapi mari sama-sama kita sibuk mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah menanggalkan kesombongan kita sudah menaklukkan kedagingan kita di hadapan Tuhan, ya, untuk kita boleh lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan kita di sini melihat bahwa kalimat "Akulah terang dunia" ini menjadi satu pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk menjawab kebutuhan yang begitu penting dan mendasar dari manusia. Selama manusia buta rohani, dia akan terus berada dalam kegelapan. Ya, kita juga dulu mengalami kebutaan rohani ketika kita belum mengenal Tuhan. Kita terus berada dalam kegelapan, dan bahkan kita bangga ketika kita berada dalam kegelapan itu. Kita melihat di sini hanya orang-orang yang sadar yang dia sedang hidup dalam gelap bisa mengakui bahwa dia perlu Kristus sebagai juru selamat. Itu adalah kita. Ya, kita menyadari bahwa kita orang-orang yang membutuhkan Kristus. Ya, kita membutuhkan terang itu dalam kehidupan kita. Jadi kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Makanya kita datang kepadanya dan menerima terang itu. Biarlah pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan ini, kita terus memancarkan terang kita bagi sekeliling kita. Terus naikkan setiap doa kita, ya, bagi orang-orang yang belum menerima Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita juga belajar terus koreksi diri kita, jangan terlalu sibuk mengoreksi dosa orang lain. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, sang sumber terang dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur buat atas apa yang Tuhan lakukan melalui setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah terang bagi dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap apa yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh memancarkan terang bagi orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Terang kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dan menjadi penuntut bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah selesai dalam ibadah pada hari ini. Semoga teman-teman bisa terberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan, dan juga semoga teman-teman bisa melakukan firman Tuhan sehari-hari, oke? Jangan lupa teman-teman, minggu depan masih ada ibadah seperti biasa pukul 10.30 di channel YouTube Genzi. Jangan lupa juga ada ibadah CG setiap hari Jumat jam 18.00. Linknya